Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di bab ini kita akan menjelaskan tentang apa itu konsep sebuah negara, kemudian tujuan-tujuan negara, dan apa hubungannya Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Yuk kita simak bersama. Nah, jadi sebuah negara itu menurut MacIver adalah suatu asosiasi atau organisasi di mana perkumpulan masyarakat tersebut diatur untuk menjalankan sebuah ketertiban yang ada di masyarakat. Jadi harus ada pengaturan dari masyarakat dan ada yang mengatur dalam sebuah kekuasaan tersebut. Itu adalah negara menurut MacIver. Kalau menurut Aristoteles, bahwa sebuah negara itu terbentuk dari perkumpulan masyarakat dari desa dan dari perkumpulan organisasi, perkotaan, mereka bergabung menjadi satu membentuk sebuah negara. Nah, sudah diketahui bahwa negara itu adalah seperti kita nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya apa sih sifat dari negara? Sifat negara itu ada 3. Yang pertama, sifatnya adalah memaksa. Yang disebut memaksa di sini adalah bagaimana sebuah negara perlu memaksa, boleh dipaksa warganya untuk menaati peraturan dengan melakukan tindakan fisik. Nah, tindakan fisik yang di sini adalah pemerintah boleh melegalkan tindakan hukum bagi masyarakat yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Begitu. Jadi, contohnya seperti TNI, Polri itu diberi kekuasaan untuk menindak seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Seperti itu. Jadi, kalau untuk main hakim sendiri, ini bukan sifat yang memaksa negara yang maksud di sini. Jadi, sifat memaksa negara adalah boleh melakukan tindakan yang keras secara fisik tapi legal diakui oleh negara, oleh TNI atau Polri, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sifat negara itu adalah monopoli. Nah, monopoli di sini artinya adalah bahwa kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh sebuah negara itu memang harus ada yang menguasai, yaitu sebuah negara. Jadi negara sifatnya memonopoli sebuah kebijakan kekuasaan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kepentingan masyarakat bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya banyak banget peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara kita. Contoh nih seperti pandemi, pemerintah kita melakukan banyak aturan-aturan yang dikeluarkan seperti aturan PSBB, kemudian keberlakuan level 1, 2, 3, 4 seperti itu di tiap wilayah dan lain-lain. Nah, itu termasuk adalah monopoli dari sebuah negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat bersama. Nah, sifat negara yang ketiga itu adalah sifat mencakup semua. Artinya apa? Bahwa negara berhak melakukan tindak tindak fisik tadi, tindak memonopoli tadi, mencakup semua, tidak ada yang tebang pilih. Jadi tidak ada tindakan hukum itu memilih mana hukum yang diselesaikan, mana yang tidak, mana yang diusut tuntas, mana yang tidak. Jadi sifat negara yang ketiga mencakup semua itu adalah semua sama di mata hukum, semua sama harus menaati peraturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi kalian sudah tahu sekarang ada 3 sifat negara: memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Nah, sekarang kita akan lihat unsur-unsur sebuah negara itu menurut Miriam Mudiarjo. Pasti ini udah sering banget materi ini disampaikan, atau kalian juga udah pernah dapat materi ini pastinya waktu SMP dan SMA, di mana unsur-unsur negara itu ada unsur wilayah. Ya, sudah pasti wilayah harus ada dalam sebuah negara. Jadi kalau negara mau berdiri harus ada wilayahnya. Seperti di Indonesia, wilayah kita 70% lebih banyak lautannya daripada daratannya, dan pulaunya ada 17.000 pulau lebih gitu. Wilayahnya juga sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi unsur sebuah negara itu yang pertama harus ada wilayah, yang kedua harus ada penduduk. Nah, penduduk kita udah banyak banget, jumlahnya 250 juta jiwa penduduk di Indonesia. Jadi udah masuk nih, udah ada pemerintah, udah ada penduduk, dan yang ketiga adalah harus ada pemerintah. Pemerintah sudah ada di negara kita. Nah, kemudian yang keempat adalah kedaulatan atau kekuasaan. Jadi, keempat hal ini barulah boleh diakuinya berdirinya sebuah negara. Nah, tentunya Indonesia sudah masuk ke dalam
4 unsur negara tersebut. Nah, sekarang tujuan negara Indonesia itu tercantum dalam UUD 45. Nah, di mana itu ada dibunyi di pasal di alinea keempat ya, bagaimana untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bla 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 bla. Nah, jadi dari pembukaan UUD 45 di alinea 1, 2, 3, 4, tujuan negara kita adalah di alinea keempat. Nah, di situ pula masuk dalam muatan nilai-nilai Pancasila di alinea keempat. Jadi tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Bagaimana supaya bangsa ini cerdas dan tidak dibodohi oleh negara-negara lain. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu ada hierarkinya. Jadi yang pertama yang paling tinggi adalah peraturannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpu, baru Perda gitu ya. Jadi UUD 45 nih yang paling tinggi ya. UUD 45. UUD 45 konstitusi kita yang paling tinggi. Nah, kalau UUD 45 itu terdiri dari pembukaan. Pembukaan itu yang 4 alinea yang kalau kalian upacara, nah itu namanya pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, nah itu adalah pembukaan UUD 45. Nah, kalau UUD 45-nya batang tubuhnya itu ada dari pasal 1 sampai 37, kamu bisa lihat di situ. Nah, itu adalah bunyi dari pembukaan UUD 45, dan UUD 45 ada di dalam batang tubuh pasal-pasalnya ada banyak, kalian bisa baca. Ya, jadi posisi Pancasila ada di mana? Posisi Pancasila tidak ada di hierarki itu. Nah, tadi hierarkinya UUD 45, MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres, Perda. Nah, Pancasila tidak ada dalam hierarki itu. Pancasila ada di atasnya. Dia paling tinggi yang menjadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum tadi. Jadi kalau mau buat perda, buatnya harus yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau mengeluarkan undang-undang, harus yang tidak bertentangan dengan Pancasila begitu. Jadi kedudukannya Pancasila itu menjadi sumber dari segala sumber hukum yang tadi yang kita buat. Nanti kalian bisa cari beberapa contoh. Contoh dari undang-undang, contoh PP, Perpres, Perpu, Perda, itu banyak banget, nanti kalian bisa cari contohnya. Nah, jadi hubungan Pancasila dengan UUD 45 pastinya sangat berkaitan, di mana tujuan-tujuan negara kita ada di dalam UUD 45, dan dasar-dasar pedoman jiwa kepribadian kita juga ada di Pancasila. Jadi bagaimana kita bisa menjaga keutuhan dan keberlangsungan pelaksanaan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar negara, dan yang tercantum juga dalam konstitusi kita. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dimengerti, bisa bermanfaat. Jika ada yang mau bertanya, boleh silahkan untuk bertanya. Sampai ketemu lagi di penjelasan materi Pancasila berikutnya. Assalamualaikum.